Oke, selamat siang teman-temanku semua. Berjumpa kembali bersama saya di Serabutan Channel. Kali ini kebetulan saya mengerjakan sesuatu. Nah, saya merakit sebuah power amplifier mini. Tetapi ini juga sama-sama kelas D, top koleginya kelas D amplifier. Jadi ini sangat kecil sekali ya teman-teman ya. Jadi kalau dibandingkan dengan rokok ya mungkin sebesar bungkus rokok. Rencananya ini untuk menggantikan power amplifier yang dipakai pada speaker kabinet seperti ini, yaitu monitor keyboard untuk speaker aktif keyboard ya. Untuk menggantikan amplifier bawaannya ya seperti ini. Ini amplifier yang kemarin saya posting di Facebook saya. Sebenarnya ini sudah nyala. Saya sudah diperbaiki. Ini sudah nyala. Sudah bagus suaranya. Tapi saya berpikir kok suaranya kurang powerful begitu ya. Jadi ini topologinya kelas AB. OCL 140 watt lah. Seperti itu. Saya kira saya berinisiatif untuk mengganti modul powernya ini menggunakan power kelas D dengan tetap menggunakan supli bawaannya, yaitu sekitar berapa ini, 48 volt 48 volt ya. Nah, jadi saya putuskan untuk mengganti modulnya nanti, dan ini sudah saya rakit teman-teman. Dan bagi teman-teman yang mungkin merakit power ini yang masih mengalami kesulitan, ini akan saya kasih tipsnya sehingga teman-teman bisa sukses merakit power ini. Yang pertama ya, saya pastikan PCB ini sudah fix teman-teman. Jadi PCB ini sudah fix, cuma saya mengganti beberapa nilai komponen di sini. Ya. Untuk supli di sekitar 45 volt ya, teman-teman bisa menggunakan Ersun. Untuk tegangan op-amp-nya itu 3K3 atau 2K2. Ini saya menggunakan 3K3 yang pertama ya. Terus yang kedua, di sini tertulis zener 5 volt. Jadi teman-teman ganti nilainya 12 volt, antar rail positif dan negatifnya diganti dengan nilai 12 volt zenernya. Untuk IC ya, saya menggunakan TL074, produk dari Texas Instrument. Teman-teman, di sini kuncinya. Jadi IC-nya itu teman-teman harus menggunakan IC yang bagus. Ciri-cirinya untuk 074 itu, nah seperti ini. Kakinya tuh mengkilap. Ya, seperti ini dia ya. Kelihatan enggak ini? Untuk nilai-nilai yang lain saya tidak merubahnya. Jadi hanya Ersun, zener, terus IC harus menggunakan yang bagus. Terus juga komponen-komponennya di sini jangan ditawar-tawar, sesuaikan saja dengan PCB. Ini R1M, ini saya menggunakan 4,7 2 kali dan juga 1 mega. Jadi ada 3 resistor di sini. Yang saya seri dan saya bungkus menggunakan selongsong bakar seperti ini biar aman. Nah, di sini setelah power ini bekerja, ternyata speednya tuh sangat rendah ya, sekitar 130 kHz. Jadi di sini membutuhkan nilai kapasitor LPF itu cukup tinggi. Ini saya menggunakan, kalau teman-teman punya 1,5 mikro pasang saja. Karena ini saya menggunakan 1,2 mikro di paralel dengan 220 NF. Jadi totalnya sekitar 1,4 mikro lebih lah. Ini awalnya waktu saya menggunakan 470 NF ternyata ripple-nya tinggi karena memang speednya rendah ya. Speednya rendah,
otomatis ripple-nya juga tinggi. Kalau teman-teman ingin menaikkan speednya, teman-teman bisa mengganti nilai kapasitor 1NF ini diturunkan. Jadi diturunkan berangsur-angsur supaya mendapatkan nilai yang pas. Tetapi konsekuensinya teman-teman DCO-nya tinggi. Jadi saya kira kita tidak perlu menaikkan frekuensinya, PWM-nya, cukup di 135 atau 150 kHz. Dan kita naikkan nilai kapasitor LPF-nya seperti ini. Dan ini sebagai tanda untuk mengukur besaran ripple. Jadi ini sudah tidak menyala lagi. Dan tadi sewaktu masih menggunakan kapasitor yang lama dengan nilai 680 NF, dia menyala melotot. Berarti menandakan ripple tinggi. Untuk LPF-nya ini saya menggunakan berapa ini, 35 microhenry. Jadi teman-teman untuk speed di bawah 200 saya kira menggunakan 40 microhenry seperti itu. Dan tapi yang ini 135, tidak apa-apalah ya. Jadi seperti itu saya kira. Dan ini lagi teman-teman, nah untuk MOSFET-nya perhatikan, MOSFET seperti ini agak sulit yang bagus, dan ini saya membelinya kemarin di Jakarta ya, toko online. Dulu awalnya saya membeli satu pasang untuk N channel dan P channelnya, tetapi yang pasangannya yang ini, yang P channel ini tidak begitu bagus saya kira. Jadi jika dilihat di bodinya ini ada cowakan untuk bodinya ini. Jadi saya mengorder kembali di toko yang berbeda, dan seperti ini dia. Jadi seperti itu teman-teman. Carilah MOSFET yang P channelnya ini yang tidak ada cowakannya. Jadi sama seperti ini teman-teman. Kita coba nyalakan lagi. Suaranya sangat powerful saya kira untuk speaker ini. Speaker bawaannya ini ya. Nah. Nah, jadi teman-teman untuk cek ripple, teman-teman bisa pasang LED clear seperti ini dengan memasangkan satu nilai resistor pada masing-masing kaki bisa. Nilainya 1 kilo, ini sudah tertutup selongsong bakar. Jadi ini ada resistornya nih teman-teman. Tandanya saat volume ditutup dia tidak akan menyala. Dia akan menyala seirama dengan besaran input. Jadi ini sudah tidak ada ripple saya kira. Ripple-nya sudah rendah, sudah cukup. Dan untuk suhu MOSFET-nya di sini teman-teman, memang sudah saya otak-atik, dan memang untuk yang P channel dia lebih hangat ketimbang cuma lebih hangat sedikit ya. Namun jika kita sudah pasangi heatsink nanti dia akan normal. Rencananya saya menggunakan heatsink yang besar, bawaannya powernya ini teman-teman. Otomatis saya kira tidak akan membutuhkan bantuan untuk kipas lagi. Oke, saya kira untuk suaranya bagus sekali, lebih powerful dari power bawaannya ini. Entah outputnya berapa watt saya tidak tahu untuk jelasnya. Namun saya kira mungkin 100 watt atau 80 watt RMS mungkin dapat sekali. Jadi sekarang saya tinggal mengakalinya bagaimana supaya power ini bisa masuk pas ke heatsinknya ini. Saya akan mengakalinya dulu dan nanti kita sambung kembali videonya. Seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Setelah dimodifikasi pasang ke heatsinknya ya. Nah, ini sudah aman teman-teman, karena dia menggunakan heatsink yang super besar ya, heatsink bawaannya power ini. Jadi PSU nya ini 48 volt tergantung listrik PLN nya.
Dan sudah dipasang ke ini, ke bagian tone controlnya dan juga preamp-nya seperti itu ya. Jadi tinggal saya rapikan, nanti kita tes bersama setelah dipasang semuanya.